Beberapa waktu yang lalu, website sebuah operator telekomunikasi diretas. Melalui pesan di situs tersebut, hacker mengajukan tuntutan untuk mempermurah kuota internet. Memang, sekarang ini kita semakin bergantung pada kuota internet, terutama pada saat kita mengakses segala bentuk kemewahan digital melalui telepon genggam. Sebelum kita bisa mendengarkan berbagai lagu di Spotify atau SoundCloud, kita harus menggunakan yang namanya kaset. Kalau sekarang kita bisa main klik ke bagian yang kita suka, zaman dulu kita harus muter kaset pakai bolpen biar lagu yang udah keputer bisa dimainin lagi. Dengan adanya internet, kita bisa gampang nemuin foto-foto artis, mulai dari zaman dia muda sampai dia punya anak dengan modal klik-klik doang. Kita bisa download, print, terus tempel di dinding kamar. Beda dengan zaman dulu ketika kita mesti cari majalah atau kalender dulu, syukur-syukur bonus poster, baru bisa punya foto artis kesayangan di kamar. Belum lagi film. Film yang tadinya cuma diputar di bioskop, sekarang bisa kita streaming dari HP. Lagi-lagi semuanya berkat revolusi digital, kita jadi bisa internetan. Dan tentu saja kita menginginkan koneksi internet yang murah dan cepat. Karena kalau tidak cepat, video yang mau kita putar akan tersendat-sendat. Muncul segambar demi segambar, atau gambar yang kita buka muncul sepotong demi sepotong. Tentu saja fenomena ini terjadi karena paket datanya telat nyampe. Tapi sebenarnya seperti apa sih paket data itu? Segala kemewahan digital bisa kita nikmati berkat adanya sistem digital. Semua suara, gambar, dan video tadi, datanya sudah ada di sebuah server. Dan ketika kita memintanya dari komputer kita, server akan berkomunikasi dengan komputer kita, seolah-olah sedang janjian kalau mereka akan bertukar informasi. Komputer kita akan memberikan sebuah request, informasi apa yang kita inginkan, lalu server akan mengirimkan informasi tersebut dalam bentuk paket-paket data. Paket data ini memiliki kapasitas tertentu, maka dari itu sebuah data yang besar akan dipotong-potong supaya muat untuk masuk ke paket. Paket data ini nantinya akan melewati jalan berliku sebelum komputer kita bisa memproses dan menyatukan data-data yang dikirimkan hingga akhirnya kita dapat menikmati gambar yang ingin kita buka dengan utuh. Jalan berliku itu disebut juga sebagai jaringan komputer. Ini adalah sebuah jaring laba-laba tempat terbentuknya hubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Hubungan ini secara fisik bisa dengan kabel tembaga, fiber optik, maupun secara nirkabel atau wireless. Nah, kalau kamu pernah ikut pramuka, kamu pasti tahu yang namanya semafor. Dalam semafor, kita akan mengirimkan berita dengan menggunakan sepasang bendera. Berita itu akan direpresentasikan dalam berbagai simbol atau isyarat berupa pose-pose dengan bendera di tangan. Kode semafor tadi disampaikan secara visual, artinya ruang pandang tempat penerima dan pengirim semafor dapat saling melihat, merupakan saluran atau kanal untuk komunikasi dengan semafor. Nah, dalam transmisi informasi secara digital, kanal atau saluran yang digunakan bisa berupa kabel atau wireless tadi. Terus kalau di semafor tadi isyarat yang digunakan adalah beragam pose bendera, di dunia digital isyarat yang digunakan adalah sinyal elektromagnetik, tegangan listrik. Tapi tunggu dulu, gimana caranya informasi sebuah video bisa dikirimkan melalui tegangan listrik? Dalam kasus semafor tadi, informasi yang kita sampaikan hanya berupa teks, dan kita memiliki simbol untuk setiap abjad. Sebuah kalimat bisa diterjemahkan menjadi huruf demi huruf, dan setiap huruf dapat diterjemahkan ke dalam simbol yang bersesuaian dengannya. Sedangkan secara sederhana, bisa dibilang kita hanya punya dua simbol tegangan di dunia digital, yakni tegangan yang merepresentasikan angka 1 dan 0. Sehingga semua gambar, suara, dan video tadi harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam kumpulan angka 1 dan 0. Kalau nonton video sebelumnya, kamu pasti tahu kalau dalam keseharian kita menghitung menggunakan sistem bilangan desimal, basisnya 10, angka 0 sampai 9. Kalau prosesor komputer dalam kesehariannya menghitung dengan menggunakan sistem bilangan biner, basisnya 2, angka 0 dan 1. Jadi segala jenis perhitungan dilakukan hanya dengan angka 1 dan 0. Begitu pula proses pengkodean semua data. Sebuah gambar kalau hanya hitam putih, kita bisa pakai angka 1 sebagai simbol untuk hitam dan 0 sebagai putih. Cukup 2 simbol dengan 1 digit untuk setiap warnanya. Kalau punya 4 warna, kita bisa gunakan simbol sebanyak 2 digit. 00 untuk putih, 01 untuk biru, 10 untuk hijau, 11 untuk merah. Hingga akhirnya kita bisa punya color code untuk beragam warna dalam bentuk biner. Suara pun begitu, kita bisa cacah sinyal suara dan kita terjemahkan menjadi simbol data lagi-lagi dalam bentuk 1 dan 0.
Dan pesan yang kita kirimkan melalui aplikasi chat pun harus dikonversi ke dalam bentuk biner ini terlebih dahulu. Dengan sistem bilangan biner ini, sebanyak apapun pesan yang kita punya dapat dikonversi menjadi 1 dan 0. Sehingga data video yang pada dasarnya berisi gambar dan suara bisa kita potong-potong ke dalam paket data yang akan ditumpangkan kepada sinyal listrik untuk kemudian dikirimkan dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi, setiap kali kamu mendownload gambar yang adem di layar komputermu, ingatlah bahwa sesungguhnya gambar itu telah diubah terlebih dahulu menjadi kumpulan angka 1 dan 0 sebelum dikirimkan melalui internet. Dan ini juga yang terjadi pada saat kamu menyimpannya di hard disk. Ya, inilah keajaiban dunia digital. Hanya diperlukan angka 1 dan 0 untuk membuat kamu ketergantungan terhadap internet. Tapi, lagi-lagi pertanyaannya, kalau paket internet murah dan cepat, mau kamu pakai buat apa? Kamu bisa share di komen. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman!